Halo, Assalamualaikum. Saya Yuni Maulida, NIM 190803102039. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang lemahnya komunikasi intrapersonal dan interpersonal sumber daya manusia dalam lingkungan global. Mari kita simak videonya. Pengertian komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator itu sendiri. Biasanya, komunikasi intrapersonal ini disebut dengan komunikasi diri sendiri. Berikut adalah sistem komunikasi intrapersonal, yang diantaranya ada beberapa elemen sebagai berikut. Antara lain ada sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Contoh komunikasi intrapersonal yang biasanya terjadi dalam keseharian kita antara lain berdoa kepada Yang Maha Kuasa, introspeksi diri dengan meninjau perbuatan kita, mengekspresikan diri dengan apa yang sedang kita rasakan, menyalahkan diri sendiri, dan juga berbicara dalam hati. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Komunikasi ini merupakan interaksi orang ke orang atau antar pribadi. Ciri-ciri komunikasi interpersonal diantaranya ada: pertama, peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Kedua, peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan sopan. Ketiga, keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab para peserta komunikasi. Keempat, kedekatan hubungan peserta komunikasi tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon nonverbal. Dan yang terakhir, ada komunikasi antar pribadi, mungkin didominasi oleh satu pihak. Fungsi komunikasi interpersonal diantaranya ada untuk mendapatkan respon atau umpan balik, dan juga ada untuk melakukan antisipasi setelah mengevaluasi respon atau umpan balik tersebut. Dan yang terakhir, untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan sosial. Hal-hal yang menyebabkan lemahnya komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Adapun penyebab lemahnya komunikasi intrapersonal, yaitu tidak adanya feedback atau umpan balik. Karena komunikasi intrapersonal itu sendiri merupakan komunikasi diri sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Sedangkan penyebab lemahnya komunikasi interpersonal diantaranya ada menimbulkan konflik interpersonal, menimbulkan kesalahpahaman, anonim, dan mengurangi kehadiran sosial. Pentingnya komunikasi intrapersonal dan interpersonal untuk sumber daya manusia. Pentingnya komunikasi ini karena dapat mengembangkan skill yang dapat terlihat dari bagaimana kita berkomunikasi, memotivasi, memimpin, bernegosiasi, dan berprestasi. Sebagai contoh juga dalam diri manajer, komunikasi ini sangat mempengaruhi kinerja anggota organisasinya. Adapun manfaat lain dari komunikasi ini seperti meningkatkan human relation dalam kehidupan bermasyarakat dan organisasi, meningkatkan kemampuan menjadi pemimpin dan dapat bekerja sama dalam tim, serta masih banyak lagi manfaat lainnya. Cara meningkatkan komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Cara meningkatkan komunikasi intrapersonal antara lain belajar untuk bermeditasi,
atau hanya meluangkan waktu tenang sendirian untuk berpikir. Selanjutnya ada studi filsafat. Yang ketiga adalah cari konselor atau terapi dan mengeksplorasi diri. Sedangkan cara meningkatkan komunikasi interpersonal antara lain, jadilah apresiatif, perhatikan orang lain, latihlah mendengarkan dengan aktif, bawalah kebersamaan, berkomunikasi dengan jelas, hiburlah mereka, dan masih banyak lagi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.